Bapak Ibu, kita jumpa lagi untuk kita boleh beribadah, bersekutu, kita boleh memuji Tuhan, kita boleh menyembah Tuhan. Sebelumnya kita bersama-sama berdoa untuk kita boleh bersama-sama kita satukan hati kita. Tuhan Allah Bapa kami di dalam kerajaan surga Bapa, kami anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Kami boleh beribadah Bapa. Tutup fokus kami Tuhan, lawat kami Bapa. Lawat kehidupan kami Tuhan, dimanapun kami berada Bapa. Baik yang di rumah maupun yang dimanapun kami berada Bapa. Untuk kami boleh bersama-sama bersekutu dengan Kau Tuhan. Lihatlah hati kami Tuhan, yang haus dan rindu akan Kau Bapa. Sucikan kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Kita akan memuji Tuhan. Kita akan bersama-sama masuk dalam hadirat Tuhan. Kita tepuk tangan bersama. Oh, haleluya. Kita selalu bersyukur. Jatuh di batu
lingkupi hidup kami Tuhan, melawan kami dengan kuasa-Mu, dengan nama-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Lingkupi hati kami, lingkupi kehidupan kami Tuhan. Benar Tuhan. Lingkupi kami Tuhan. Naungi kami Bapa.
Salam, salam sehat dan bahagia buat kita semua, buat Bapak Ibu Saudara dan semua handetolan dimanapun berada, di rumah-rumah atau di tempat-tempat lain. Puji Tuhan, hari ini kita kembali berjumpa di dalam dengar-dengaran firman Tuhan. Tema firman Tuhan hari ini adalah hati yang tenang dan bagaimana kita mendapatkan hati yang tenang itu. Saya akan bacakan dari kitab Amsal Soleman, pasal yang ke-14 ayat yang ke-30. Amsal 14 ayat 30, demikian firman Tuhan. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang kita hidup di mana materialis atau kebendaan, kemudian kesenangan itu menjadi tujuan hidup. Jadi banyak orang menganut paham materialisme dan hedonisme. Jadi kebendaan menjadi tujuan hidup, materialisme, kemudian kesenangan itu juga menjadi tujuan di dalam kehidupannya. Itulah dunia kita saat ini. Nah, karena materialis atau kebendaan, kesenangan menjadi tujuan hidup, maka banyak orang akhirnya hidupnya ngongso dalam bahasa Jawa. Hidupnya gerusa-gerusu. Hidupnya inginnya serba instan, hanya untuk mendapatkan tadi kesenangan atau mendapatkan sesuatu yang bersifat materi. Nah, karena paham yang demikian, banyak orang akhirnya tidak mengalami hidup di dalam ketenangan. Rasanya hati yang tenang menjadi barang yang sangat-sangat mahal. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan melihat kebenaran firman Tuhan, bagaimana di tengah dunia yang tadi kacau, gerusa-gerusu, ngongso, membuat hati tidak tenang, tapi bagaimana kita boleh tetap mendapatkan hati yang tenang. Nah, firman Tuhan katakan hati yang tenang menyegarkan tubuh. Ya, hati yang tenang ternyata menyegarkan tubuh. Kalau dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari di sana dikatakan hati yang tenang menyehatkan badan, nyegerake awak. Nah, kita akan melihat kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu. Nah, bagaimana kita boleh mendapatkan hati yang tenang? Untuk mendapatkan hati yang tenang, yang pertama adalah belajar mengucap syukur senantiasa. Belajar mengucap syukur senantiasa. Di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18, di sana dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi bagaimana kita boleh mendapatkan hati yang tenang? Belajar mengucap syukur. Bahkan Alkitab mengatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin hari-hari ini kita banyak menghadapi masalah, banyak menghadapi pergumulan, apalagi dikaitkan dengan adanya pandemi corona, wabah corona, mungkin itu menambah pergumulan di dalam hidup kita. Tapi firman Tuhan mengajarkan supaya kita boleh belajar mengucap syukur. Bukan mengucap syukur untuk masalah yang kita hadapi, tapi kita mengucap syukur karena di tengah masalah, di tengah persoalan apapun yang kita hadapi, kita punya Allah, kita punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita satu detik pun. Kita punya Tuhan yang selalu siap menopang, siap menolong kehidupan kita. Itulah yang membuat kenapa kita tetap mengucap syukur di tengah masalah. Karena masalah juga merupakan cara di mana kita boleh mendapatkan mujizat. Jadi Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, jadi yang pertama bagaimana kita boleh mendapatkan hati yang tenang? Belajar mengucap syukur.
untuk apa yang Tuhan sudah berikan, untuk apa yang ada pada kita, untuk apa yang saat ini kita terima, belajar untuk mengucap syukur. Kita harus tinggalkan rasa iri, kita harus tinggalkan rasa dengki, Bapak Ibu. Karena firman Tuhan tadi katakan, hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Jadi jangan iri ketika orang lain mungkin maju, ketika orang lain lebih berkembang. Kita juga harus justru malah bersyukur. Kita boleh belajar dari orang lain, tapi bukan iri terhadap apa yang didapat oleh orang lain. Kita belajar mengucap syukur. Karena firman Tuhan katakan iri ternyata bisa membusukkan tulang. Iri bisa menyebabkan seseorang itu terkena sakit tulang. Kalau dalam bahasa Indonesia sehari-hari di sana dikatakan Alkitab Amsal 14 ayat 30, iri hati bagaikan penyakit yang mematikan. Kalau dalam bahasa Jawa di sana dikatakan watak drengki iku ngropos ake balung. Ternyata iri itu bisa membuat apa yang disebut dengan osteoporosis, Bapak Ibu. Osteoporosis itu tulangnya tidak padat, jadi mudah patah, tulangnya keropos. Ada juga yang hampir sama, mirip tapi tidak sama, osteomalacia. Itu adalah perkembangan tulang yang tidak sempurna, tulang rapuh. Nah ternyata ketika kita iri hati, tidak mengucap syukur, kemudian iri, ternyata tulang kita bisa diserang, bisa menyebabkan sakit. Jadi yang pertama, bagaimana kita boleh mendapatkan hati yang tenang? Belajar mengucap syukur. Yang kedua, bagaimana kita boleh mendapatkan hati yang tenang? Saya akan bacakan di dalam Yesaya pasal 32 ayat 17. Yesaya 32 ayat 17, di situ dikatakan, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Jadi bagaimana mendapatkan hati yang tenang? Yang kedua adalah terus hidup di dalam kebenaran. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak orang demi mendapatkan kesenangan, demi mendapatkan tadi sesuatu yang bersifat materi, kemudian orang meninggalkan kebenaran. Ketika orang meninggalkan kebenaran, maka hatinya tidak tenang. Walaupun apa yang dirindukan didapat, tapi membuat hati nggak tenang. Sebaliknya firman Tuhan katakan, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Jadi hidup dalam kebenaran, berjalan lurus seiring dengan kebenaran Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan, perintah Tuhan, hindari larangan Tuhan, maka di sana akan membuat hati kita tentram, membuat hati kita tenang. Itu yang kedua. Yang ketiga, bagaimana kita mendapatkan hati yang tenang? Saya akan bacakan Mazmur 62 ayat yang pertama. Ayat yang kedua dan yang keenam. Mazmur 62 ayat yang kedua, di sana dikatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kita mendapatkan hati yang tenang? Adalah membangun kedekatan dengan Allah. Ini adalah kesaksian dari Daud, Bapak Ibu. Daud adalah seorang nabi, dia juga seorang raja, dia punya segalanya, dia punya tahta, dia punya harta, dia punya wanita. Kalau secara materi, secara dunia tidak kekurangan apapun, tapi Daud ternyata tidak mengalami ketenangan dalam hidupnya. Ada hal-hal yang membuat hidup Daud menjadi kacau, tidak damai. Dan ternyata Daud bersaksi bahwa ketenangan Daud dapatkan ketika apa? Dekat dengan Allah. Sehingga dia katakan, hanya dekat Allah saja. Hanya dekat Allah saja. Ternyata dari pengalaman Daud, meskipun banyak harta,
tidak membuat tenang. Meskipun punya tahta karena dia adalah raja, dia juga tidak membuat tenang. Dia punya istri yang cantik lebih daripada satu, ternyata dia juga tidak membuat dia tenang. Dan akhirnya dia mengatakan dan bersaksi, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Jadi Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ketenangan yang sejati hanya ada di dalam Allah. Jadi bagaimana kita menikmati ketenangan ketika kita membangun kedekatan dengan Allah melalui apa? Melalui sembahyang kita, melalui ibadah kita, melalui doa, pujian, penyembahan kita, melalui bakti kita kepada Allah, melalui membangun hubungan secara pribadi dengan Allah yang sudah menjadikan dan menciptakan kita. Mau memuji menyembah Dia, Allah yang sudah menciptakan, dan ketika kita dekat dengan Dia yang Sang Maha itu, Maha Kasih, Maha Pengampun, Maha Kuasa, Maha Baik, kita dekat dengan Dia, maka ketenangan yang dari Allah akan dialirkan dalam hidup kita. Apalagi bagi setiap kita yang sudah di dalam Yesus. Yesus berjanji untuk memberikan kelegaan dan ketenangan kalau kita mau datang kepada Dia. Jadi Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini ada 3 hal bagaimana kita mendapatkan ketenangan. Yang pertama, belajar mengucap syukur senantiasa. Yang kedua, terus hidup dalam kebenaran. Dan yang ketiga, membangun kedekatan dengan Allah. Tuhan memberkati. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar. Biarlah itu hidup di dalam hidup kami. Kami mau hidup tenang Tuhan. Di tengah dunia yang kacau, di tengah dunia yang tidak tenang, berilah kami hati yang tenang, pikiran yang tenang, hidup yang tenang. Terima kasih Bapa, terima kasih, terpujilah nama-Mu. Engkau juga memberkati setiap umat-Mu dimanapun berada, di rumah, di tempat-tempat lain, senantiasa dalam berkat dan perlindungan-Mu. Engkau berkati setiap jemaat yang Tuhan percayakan untuk ibadah di Gereja Betel Indonesia Banyumas Tuhan. Engkau berkati usaha pekerjaannya, Engkau berkati rumah tangganya, dan segala yang dibutuhkan Tuhan cukupkan. Terima kasih Engkau juga terus memberkati lingkungan kami, memberkati bangsa kami, memberkati para pemimpin negeri ini, memberikan hikmah dan kebijaksanaan kepada mereka di dalam mengatur, mengelola negeri ini, sehingga Indonesia dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Indonesia menjadi bangsa yang makmur, gemah, ripah, sejahtera, adil secara merata di seluruh rakyat atau di seluruh negeri ini. Engkau berkati para pemimpin gereja-Mu dimanapun berada. Bila hikmat, kasih, dan kebijaksanaan Engkau terus nyatakan atas mereka. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, termulialah nama-Mu. Dan sekarang Bapak Ibu, angkat tangan-Mu dan tengadahkan wajah-Mu untuk terima berkat yang deralah. Biarlah kasih, rahmat, anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan, perlindungan, berkat yang melimpah dari Roh Kudus senantiasa dinyatakan dan dicurahkan atas kehidupanmu secara pribadi, atas keluargamu, anak-anakmu, sanak saudaramu, usahamu, pekerjaanmu, pelayananmu, studimu, masa depanmu, mulai dari hari ini sampai dengan selama-lamanya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan berkati.